حلاوة الإيمان لا تنقضي، أنت للروح دواء. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما طويل. كم أهواك يا شهر الصيام، أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام، ودعائي كل عام ربي تقبلنا، يا ربي بلغنا رمضان. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب، ليتك دوما قريب. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى، محمد حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى، محمد حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد، رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد محمد، رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد محمد، رحمة للعالمين، رحمة للعالمين.
بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحاضري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يرتوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Selamat bergabung kembali pada pagi hari ini. Insya Allah kita pada hari ini akan mengenai kajian kesehatan. Baik, kita mulai saja sambil beranjak. Kita mulai, kita coba. Mohon izin dimulai. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini kita bisa bergabung di kajian sambilan, yaitu Salimah Berbagi. Insya Allah tema kali ini yaitu mengenai cegah talasemia sebelum terjadi. Apa itu talasemia? Nanti kita akan sama-sama simak penjelasan dari narasumber kita, yaitu Dr. Agus Dardi. Dan nanti juga akan ada sesi tanya jawab. Salawat dan salam kita haturkan kepada kedua hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada kita semua. Baik, izin menyampaikan kami dari Humas Salimah PD untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian sambutan dari Ketua PD Salimah Lengkap. Selanjutnya kita bersama, kemudian kajian sambilan, tanya jawab, dan juga penutup. Baik, kita sama-sama buka dengan A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ketua PD Salimah Lebak. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Rusmi Andarwati disilakan. Assalamualaikum, Umi. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Wabarakatuh. Bunia, kenapa saya kelihatannya Tidak nggak ada, muncul? tidak muncul, Bu. Ya. Kenapa ini ya? Dari tadi lagi dioprek nih nggak mau kelihatan nih. Boleh pakai dua perangkat, Umi. Satunya pakai handphone. Jadi gambarnya beli. Nggak apa-apa lah, nggak kelihatan. Mungkin suaranya kelihatan ada. Ada, tapi backgroundnya ada ya, Bunia ya? Ada ya. Baik, Tapi Umi. wajahnya nggak kelihatan. Satu Oh, lagi nggak, pakai handphone, Umi. Boleh satu lagi pakai handphone. Udah bisa, Umi? Ya, Oke, bentar. Lagi Ya, mau oke. masuk nih. Ya, baik. Lanjut, Bunia. Ya, silakan sekarang kita dengarkan sambutan dari Ibu Ketua PD Salimah Lebak, Ibu Hajah Rusmi Andarwati MPD. Silahkan, Umi. Ya. Tuh. Saya pakai HP aja ya. Ya, boleh silakan. Ada ini muncul. Bentar. Kita pakai headset, jadi suara. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di hari ke-20 di bulan Ramadan ini, alhamdulillah kita PD Salimah Lebak memulai kembali ya di acara kajian Ramadan, yaitu Sabila Salimah berbagi ilmu di tahun 1445 Hijriah Ramadan tahun ini. Alhamdulillah, saya sapa dulu nih narasumber kita semua, Pak Dr. Agus. Ahlan wa sahlan Pak Dokter. Baik ya, Umi. Alhamdulillah Pak Dokter sudah berkenan memenuhi permintaan undangan dari PD Salimah Lebak. Alhamdulillah, syukron, jazakallah khairan. Terima kasih hari ini Salimah, PD Salimah Lebak akan memulai kembali ya di kajian Sabila, yaitu Salimah berbagi ilmu. Dan juga terima kasih yang kedua saya sampaikan kepada tim panitia PD Salimah Lebak, khususnya dikomandanin oleh Humas, ini Ibu Nia, dan tim Salimah yang lainnya, Masya Allah gitu ya, yang begitu gercep untuk mengadakan kajian Salimah pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah
sampai di hari yang ke-20. Allah senantiasa berikan kesehatan untuk kita semua. Semoga kita sampai menyelesaikan Ramadan hingga nanti akhir. Kedua kalinya, salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Dokter dan semua Bapak Ibu yang ikut bergabung di Zoom meeting ini, dan khususnya di sini di grup Sabila ya, Bu Nia ya, Salim. Ya, Ini ya, Sal. Pak Dokter mungkin perlu diketahui ini adanya Sabila ini kita awali sejak tahun awal pandemi, yaitu pada tahun 2020 bulan Maret, karena saat itu awal pandemi akhirnya kita gimana ya caranya kita supaya tetap ada kajian di bulan Ramadan saat itu. Akhirnya kita ada kajian lewat Zoom meeting. Alhamdulillah, kajian ini berlangsung setiap tahun, yaitu di bulan Ramadan. Ala kulli hal, ini keberkahan, salah satu keberkahan dari adanya pandemi. Jadi tetap kajian berjalan, walaupun kita tidak bisa bertemu, bertatap muka secara langsung. Alhamdulillah, semoga kajian Salimah ini, saya berharap khususnya yang ada di grup Sabila ya Bu Nia ya, kita bertemunya Umi. bukan hanya setahun sekali gitu, tapi Betul. terus berlangsung kajian ini, mudah-mudahan terfollow up gitu ya, kajiannya ikut kajian yang kanan gitu, dibuat grup-grup gitu, dan nanti ditindaklanjuti oleh para pengurus PD Salimah gitu. Asa kangen gitu, ketemunya hanya setahun sekali lewat Zoom lagi gitu. Dan sekarang kan sudah tidak pandemi lagi gitu, sudah bisa bebas bertemu. Ini harapan dari kami sebagai PD Salimah Lebak. Mudah-mudahan sahabat semua, teman-teman yang bergabung di grup Sabila ini tetap istiqomah gitu ya, mengikuti kajian-kajian, dan nanti insya Allah PD Salimah melalui Humas dan bidang-bidang lainnya kita akan evaluasi kegiatan ini supaya berlanjut kajian ini per pekan gitu Bu Nia gitu. Jadi nanti kita kelompokkan dan sebagian pun sudah gitu ya, sebagian pun sudah, dan belum bergabung nanti bisa ikut langsung gabung. Baik, alhamdulillah pada kajian kali ini bertema dengan cegah apa ini tadi? Cegah Talasemia. talasemia Talasemia yang masih sebelum bersama-sama terjadi. kita ikuti oleh Pak Dokter Agus ya. Penasaran juga ini dengan tema kali ini, Masya Allah, yang akan dimoderatori oleh Bu Wilda. Masya Allah, ahlan wa sahlan Bu Wilda sudah bergabung. Nah, mungkin tidak panjang lebar, hanya itu dari saya, karena waktunya kita juga terbatas. Semoga yang mengikuti kajian ini sudah banyak ya, sudah ikut banyak yang bergabung. Kita sama-sama menyimak nanti paparan yang akan disampaikan oleh Pak Dr. Agus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan kita dapat mendapatkan banyak ilmu dari Pak Dokter. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Rusmi yang sudah menyampaikan sambutannya kepada kita semua. Sahabat Sabila, alhamdulillah sekarang kita masuk pada kegiatan inti, yaitu kajian Sabila yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Agus dan moderator yaitu Ibu Wilda Fadila. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Silakan, Teh Wilda. Ya, baik. Terima kasih banyak Teh Nia sebagai MC
Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, saya Wilda Fadila yang akan memandu acara presentasi hari ini sampai dengan selesai. Yang sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Dr. Agus Sunardi, spesialis patologi klinik. Terima kasih, Dok, sudah berkenan hadir di sini. Kemudian dengan hormat juga kepada Ketua PD Salimah Lebak dan seluruh pengurus Salimah dan seluruh peserta yang hadir. Semoga ilmu kali ini menjadi amal jariah kita di bulan Ramadan ini. Amin. Adapun kenapa kami panitia mengambil tema tentang talasemi karena berdasarkan lagi ngisi materi. karena berdasarkan hasil penelitian di dunia kasus talasemia ini sangat banyak, bahkan di Indonesia, bahkan di Kabupaten Lebak pun sudah meningkat kasus talasemia, sehingga menjadi menarik untuk kita kaji dan kita diskusikan bersama di sini. Dan ternyata tanggal 8 Mei itu adalah Hari Talasemia Sedunia. Apa tujuan dari kajian ini? Salah satunya adalah untuk meningkatkan kesadaran kita bersama bahwa kita nih selaku bangsa Indonesia memang punya kewajiban untuk mengurangi angka kelahiran talasemia baru gitu. Dan adapun saudara-saudara kita yang sudah menderita talasemia, kita support baik itu di sosial maupun dalam pengobatannya. Baik, sebelum sampai ke pemaparan materi, izinkan untuk membacakan biodata Dr. Agus terlebih dahulu. Baik. Biodata Dr. Agus, nama lengkapnya Agus Sunardi, lahirnya di Serang 11 September 1983, masih muda ya, Dok? Agama Islam, alamatnya di Kompleks Sangyang Pancanaka Hills, Jalan Michigan nomor 22, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, atau yang kita kenal Bandung itu ya, Dok, walaupun Cimahi, Jawa Barat. Status perkawinan menikah, nama istrinya Dr. Rani Yuniar. Kemudian dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama putra Muhammad Ayas Alfat Sunardi. Anak kedua perempuan Sazia Kamila Agus. Kemudian riwayat pendidikan dokter, SDN, SMP, dan SMU-nya di Cilegon. Kemudian pendidikan S1 Fakultas Kedokteran Umum Unjani, pendidikan profesi kedokteran umum Unjani, kemudian pendidikan dokter spesialis patologi klinik Unpad, lulus tahun 2017. Kemudian pengalaman pekerjaan, Dr. Agus ini pernah menjadi dokter umum di klinik swasta wilayah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kemudian mendapatkan CPNS di Puskesmas Cihara, Kabupaten Lebak. Mohon maaf, Teh Nurul bisa ke atas ya. Kemudian mendapatkan menjadi PNS di Puskesmas Cihara, Kabupaten Lebak. Dan kemudian penugasan khusus dokter spesialis patologi klinik di Rumah Sakit Siti Aisyah, Sumatera Selatan. Kemudian yang terkini beliau memegang amanah sebagai dokter spesialis patologi klinik fungsional di RSUD Dr. Aji Darmo Lebak dan dokter spesialis patologi klinik fungsional Rumah Sakit Kartini Rangkas Bitung Lebak. Ada beberapa karya ilmiah penelitian dokter, dan yang saya yakin ini bukan segini ya, Dok, pasti lebih. Yang pertama berjudul persentase pendonor darah rutin yang ditolak untuk
Maaf, nggak jelas. Sebentar, saya buka. Ya. Persentase pendonor darah rutin yang ditolak untuk donasi karena hemoglobin yang rendah di unit donor darah Palang Merah Indonesia, Kota Bandung. Yang kedua, karya ilmiahnya berjudul Efektivitas Uji Kepekaan Antibiotik pada Pasien di Ruang Medical Intermediate Care RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Kemudian yang ketiga, perbandingan korelasi antara min platelet volume dan tes agregasi trombosit antara diabetes mellitus dan diabetes mellitus dengan komplikasi neuropati. Semoga Dr. Agus tetap membuat karya-karya sampai dengan akhir hayat nanti lebih banyak lagi dan memberikan manfaat untuk kita semua. Insya Allah, luruskan niat-niat kita karena Allah untuk mencari ilmu, dan kita mulai dengan basmalah agar ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga langsung saya serahkan ke pembicara langsung. Mangga Tafadol Dr. Agus Sunardi SPPK untuk memaparkan materi. Ya, terima kasih Bu Wilda. Kalau suara cukup jelas ya? Jelas, Dok? Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, sebelumnya terima kasih kepada pengurus PD Salimah Kabupaten Lebak yang telah mengundang secara pribadi terkait dengan Sabila atau Salimah berbagi ya. Salimah berbagi. Ya, sebelum akan memaparkan materi, mungkin yang tadi disampaikan oleh Bu Wilda terkait dengan materi yang akan kita sampaikan, kita simak di hari ini. Memang beberapa kali saya sebagai penanggung jawab di laboratorium rumah sakit, beberapa rumah sakit di Rangkas Bitung khususnya atau Kabupaten Lebak, memang mendapatkan banyak sekali kasus talasemia karir ataupun pembawa sifat dari talasemia. Nanti kita akan bahas lebih rinci dan lebih lengkap lagi. Setelah itu saya menyampaikan ke pihak Salima terkait dengan tema ini karena sangat urgen dan juga sangat, menurut saya sangat penting sekali untuk diketahui, khususnya para pengambil kebijakan. Yang utama itu adalah pengambil kebijakan di wilayah Kabupaten Lebak ataupun seluruh masyarakat Kabupaten Lebak terkait dengan talasemi. Sebenarnya talasemi itu apa gitu. Oke, bisa dibantu ya panitia untuk share screen-nya. Baik, slide ya. Jadi perlu bapak-bapak atau ibu-ibu peserta pada Zoom kali ini, webinar kali ini, talasemi itu apa sebenarnya? Talasemi itu sebenarnya adalah penyakit kelainan genetik yang diturunkan atau diwariskan dari orang tuanya kepada anaknya, dari diturunkan secara, kalau kita istilahnya autosomal resesif. Jadi kelainan genetik yang diturunkan karena adanya mutasi dari rantai globin. Rantai globin itu apa? Nanti saya jelaskan secara singkat. Jadi kita itu dalam tubuh kita ada beberapa sel. Salah satunya adalah sel eritrosit atau sel darah merah. Sel darah merah itu komposisinya adalah hemoglobin. Hemoglobin itu terdiri atas hem dan globin. Globin ini rantai pembentuknya ada beberapa. Pada pasien talasemi ini ada mutasi, baik itu delesi ataupun perkurangan dari gen rantai globinnya, gen talasemi tersebut. Jadi produksi rantai globinnya berkurang. Ada namanya nanti talasemia alfa, talasemia beta, dan ada yang lainnya. Itu berapa titik yang akan berkurang dari rantai globin tersebut. Fungsinya apa? Seperti yang kita ketahui bahwa eritrosit atau sel darah merah itu kan fungsinya untuk mengikat oksigen, membawa oksigen ke seluruh tubuh.
Jadi Hb itu hemoglobin itu membawa eritrosit, komposisi dari eritrosit adalah Hb. Hb itu membawa oksigen dan nutrisi dan yang lainnya ke seluruh tubuh. Kalau penyusun dari Hb itu sendiri terjadi mutasi ataupun rantai globinnya berkurang ataupun hilang, itu eritrosit atau sel darah merah akan mudah hancur. Jadi akan mudah rusak. Kalau dalam tubuh kita, semua sel itu ada istilahnya apoptosis atau proses destruksi atau proses penghancuran secara alamiah, sunatullahnya Allah ciptakan seperti itu. Jadi baik eritrosit, leukosit, trombosit, sel-sel epitel yang lainnya itu selalu seperti itu. Eritrosit atau sel darah merah itu umur hidupnya ataupun half life-nya, umur hidup dari sel darah merah itu kurang lebih di antara 80 atau 120 hari. Ada yang rata-rata memang di atas 120 hari kurang lebih. Pada pasien talasemi atau toler, kalau kita istilahnya toler, talasemi ini, penderita talasemi ini, karena rantai globin tadi terjadi mutasi, sehingga eritrosit mudah pecah atau sel darah merah mudah pecah. Terjadinya hemolitik. Nampak klinisnya akan terlihat anemi ataupun pucat. Oke, slide. Nah, seperti kita sampaikan tadi bahwa sel darah merah itu berada di dalam tubuh kita, seperti yang tadi saya sampaikan. Karena globinnya ini terjadi mutasi sehingga rantai pengikatnya terganggu, eritrosit mudah pecah atau mudah lisis atau mudah hancur, mudah terdestruksi. Nah, di sini ada namanya thalassemia belt atau sabuk talasemi. Apa itu sabuk talasemi? Sabuk talasemi itu jadi jajaran beberapa negara yang memiliki frekuensi penderita talasemia yang tinggi. Sebagian besar itu adalah memang di Mediterania, di daerah Mediterania sampai dengan Indonesia. Di sini Indonesia pun masuk ke dalam sabuk talasemi. Jadi sabuk talasemi itu karena ya seperti sabuk mengelilingi dunia, karena sejarahnya memang pada saat dulu Indonesia itu keturunan memang di daerah Mediterania. Info yang kalau dihitung terkait dengan sejarah. Nah, setiap tahun dari pembawa sifat, pembawa dari WHO secara keseluruhan itu hampir 7%. Mohon izin sebentar. Slide. Jadi setiap tahun hampir lebih dari 300.000 bayi lahir dengan talasemi atau toler itu ada itu. Dan lebih dari 70.000 talasemia berat. Nanti kita bahas terkait apa sih talasemia berat, apa itu talasemia mayor, apa talasemia minor dan sebagainya. Jadi secara keseluruhan memang talasemi terakhir itu penelitian di Tangerang, khususnya di Tangerang memang ketemu di antara rentang 3 sampai dengan 10% yang talasemia, pembawa sifat dari talasemia sendiri. Ini talasemia alfa, talasemia beta itu bagian dari berapa gen yang terjadi mutasi pada rantai globin tadi. Itu pembagian aja, proses pembagian berapa gen yang terjadi mutasi. Kalau talasemia alfa itu kurang lebih 4 gen, 4 gen apa saja, itu nanti ada proses dari pemindaian dari genetiknya itu sendiri. Itu. Ini frekuensi ataupun persentase terjadinya kasus talasemia di dunia. Ada di Cina, Asia Tenggara, Afrika, Timur Tengah, hampir merata, dan memang di talasemia, sabuk talasemia ini hampir yang paling frekuensi terjadinya talasemia itu paling sering. Slide mungkin. Sekarang talasemia di Indonesia. Seperti apa talasemia di Indonesia? Ini saya ambil dari YTI. YTI itu Yayasan Talasemia Indonesia atau POPTI. POPTI itu Perhimpunan Orang Tua Penderita Talasemia Indonesia. Jadi ada perkumpulannya, perkumpulan para orang tua toler ataupun talasemia, penderita talasemia ini ada punya perkumpulan namanya POPTI. Di Indonesia sendiri
talasemia itu ya sangat menduduki 5 frekuensi ataupun yang membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Menduduki peringkat kelima untuk biaya pengobatan ataupun pengobatan terapi suportif, khususnya terapi suportif dari talasemia itu sendiri menduduki peringkat kelima. Dan di Jawa Barat itu paling tinggi se-Indonesia, 39,94. Ini tahun 2020. Sekarang mungkin akan berubah lagi kalau hasil penelitiannya. Dan di Banten sendiri itu ditemukan 843 dengan prevalensi toler, urutan kelima dari seluruh provinsi yang ada. Ini mungkin fenomena gunung es yang terdeteksi hanya urutan kelima kita Banten, tapi yang sebenarnya mungkin akan lebih tinggi lagi kalau proses screening kita tepat. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan kali ini membuka wawasan kita pentingnya screening dari talasemia ataupun proses pencegahan talasemia nanti akan seperti apa. Saya akan membuka memang seperti ini agar mengetahui dulu sebenarnya talasemia itu seperti apa. Nanti secara klinis kita akan jelaskan. Berikutnya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa talasemi itu diturunkan secara autosomal resesif atau dari orang tua, dari kedua belah orang tua yang diturunkan kepada putra atau putrinya. Karena apa? Karena adanya mutasi dari rantai globin yang menyusun hemoglobin tadi. Karena proses penyusunannya itu terjadi mutasi, sehingga terjadi ketidakseimbangan rantai globinnya, baik itu adanya delesi dari alfa ataupun beta dan sebagainya. Yang tadi saya sampaikan di awal bahwa hemoglobin adalah tersusun atas hem dan globin. Globin ini yang menyusun rantai, beberapa rantai. Karena globin ini terjadi mutasi, sehingga eritrosit mudah pecah ataupun mudah terdestruksi atau mudah hemolitik atau mudah hancur. Seharusnya dia 120 hari, contohnya kalau orang normal. Karena ini si eritrositnya tersusun atas hemoglobin dan globin, tapi globinnya terjadi mutasi sehingga tidak normal bentuk eritrositnya. Seperti ada gambar di bawah itu di tengah, itu eritrosit, contoh eritrosit yang normal dan eritrosit pada pasien yang talasemi. Itu contoh eritrositnya. Jadi eritrositnya banyak yang berbagai macam jenis. Kalau kita ada istilahnya fragmentosit dan yang lainnya. Ada target sel dan sebagainya. Nah, karena ada anemia hemolitik atau proses penghancuran eritrosit yang terus-menerus secara periodikal, karena ini prosesnya secara periodikal. Ada yang sekian hari, ada yang tergantung dari proses mutasi genetiknya itu sendiri, mutasi dari rantai globinnya. Nah, oleh karena itu dibutuhkan transfusi darah secara reguler atau secara periodikal, secara terus-menerus. Sehingga mengakibatkan salah satunya adalah kelebihan besi. Penimbunan besi dalam tubuhnya meningkat. Penimbunan besi dalam tubuhnya meningkat, makanya mohon maaf, karena toler itu akan terlihat lebih gelap kulitnya karena penimbunan besi di bawah kulit yang meningkat. Jadi yang tadi disampaikan bahwa pembentukan sel darah merah atau proses eritropoiesis itu tidak efektif, yang harusnya 120 hari ini lebih pendek lagi. Sehingga peningkatan penyerapan besi ini juga bermasalah lagi pada pasien-pasien talasemi yang dependent transfusion ataupun transfusi yang rutin, yang terus-menerus, pada khususnya pasien talasemia mayor. Penumpukan besi atau hemosidrosis yang tadi disampaikan, penumpukan besi di bawah kulit yang pasien talasemi, penderita talasemia akan terlihat kulit berwarna lebih gelap, itu mengakibatkan terjadinya peningkatan morbiditas maupun mortalitas atau kematian. Slide. Nah, yang tadi saya sampaikan, penyakit talasemi ini kita mengikuti kaidah
hukum Mendel atau pohon genetika Mendel. Mungkin pada saat dulu SMA itu kita semua belajar, kalau SMP pun belajar bahwa hukum Mendel tuh jika I, A, I, X dan sebagainya. Jadi ini contoh yang saya ambil, ini contoh jika seorang ayah mempunyai pembawa sifat talasemi ataupun karir istilahnya, pembawa sifat, menikah dengan seorang ibu yang pembawa sifat talasemi, itu akan memiliki dua chance ataupun kesempatan 25% anaknya sehat, 25% anaknya akan menderita talasemia mayor, dan 50% akan menjadi pembawa sifat kembali. Jadi pembawa sifat ini sebagian besar memang tidak memiliki gejala klinis. Tidak memiliki gejala klinis karena yang tadi disampaikan di awal bahwa salah satu gejala klinis yang utama pada pasien talasemi itu adalah anemia ataupun terlihat seperti pucat. Bahkan kalaupun yang sudah sering, kalau bayi ataupun yang awal-awal tahun kehidupan akan terlihat seperti pucat dan seperti putih cerah. Padahal mungkin dia anemia gitu. Pencegahan lahirnya talasemia mayor, menghindari pernikahan antara dua sesama pembawa sifat talasemi. Yang ini sebisa mungkin kita cegah. Jadi jangan sampai seorang pembawa sifat, seorang laki-laki pembawa sifat, jangan sampai menikah dengan seorang perempuan yang membawa sifat. Kalaupun memang itu akan terus menikah, harus ada konseling psikososial terkait dengan kemungkinan atau probabilitas memiliki anak dengan talasemia mayor itu sekian persen ataupun 25%. 25% ini bukan berarti seperempat, kalau sekarang normal, besok bisa lahir yang pertama normal, lahir yang kedua bisa talasemia mayor, bukan seperti itu. Tapi setiap kali kelahiran mempunyai probabilitas 25% ataupun kehamilan mempunyai probabilitas 25% memiliki anak dengan talasemia mayor ataupun pembawa sifat 50% dengan pembawa sifat dan 25% yang sehat. Itu setiap kali kelahirannya. Nah, yang pembawa sifat nanti kita jelaskan di berikutnya. Pembawa sifat ataupun talasemia trait atau talasemia minor itu memang sebagian besar itu berdasarkan klinis. Pembagiannya dokter-dokter itu membagi berdasarkan pembagian klinis. Ada talasemia mayor, ada talasemia intermedia ataupun talasemia minor atau trait atau karir atau ringan. Jadi kalau talasemia mayor itu yang memiliki gejala yang cenderung berat, terlihat anemis. Kapan, Dok? Sering sekali. Kapan kita ketahuan bahwa anak kita menderita talasemi ataupun mempunyai gen pembawa sifat? Itu biasanya di awal tahun kehidupan. Jadi tahun pertama atau di 6 bulan, setelah 6 bulan, karena pada saat 6 bulan itu kalau kita istilahnya HB itu, hemoglobin itu difraksikan, dipilah mana yang memang harusnya ada di awal tahun kehidupan, setelah dewasa itu ada berbagai macam jenis HB ataupun HB varian-varian HB dan yang lainnya. Jadi di 6 bulan kalau anak terlihat pucat, 6 bulan, setelah 6 bulan itu kemungkinannya, salah satu kemungkinan ya, sebenarnya penyebab anemi itu banyak sekali. Salah satu kemungkinannya memang ini talasemi yang diturunkan dari orang tuanya. Slide. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi ada berbagai macam klasifikasi. Saya mengambil dari jurnal ataupun dari TIF, Thalassemia International Federation, terkait dengan pembagian talasemi jenis rantai yang terganggu yang tadi di awal saya sampaikan, rantai globinnya yang terganggu. Ini pembagian saja untuk secara teoritikal. Terus molekular pun sama. Yang utama itu adalah yang perlu kita ketahui, khususnya untuk awam secara kedokteran, minimal mengetahui talasemia secara klinis. Klinis dalam artian talasemia mayor, intermedia, ataupun minor. Jadi talasemia mayor itu seperti apa? Talasemia mayor nanti dijelaskan di beberapa slide berikutnya, bahwa
ada berbagai macam gejala. Ada yang gejalanya yang memang terlihat lebih berat, terus terlihat di tahun pertama kehidupan, biasanya di setelah usia 6 bulan. Setelah 6 bulan, pucat, lemah, gangguan pertumbuhan, ya perkembangannya terganggu. Kenapa perkembangan bisa terganggu? Karena yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa HB, komposisi dari eritrosit atau sel darah merah itu adalah HB. HB itu komposisinya adalah hem dan globin. Globin itu karena pada pasien talasemi ini rantai globinnya terganggu, terjadinya mutasi, adanya mutasi gen di rantai globinnya, sehingga destruksi atau penghancuran eritrosit menjadi lebih cepat. Padahal fungsi dari HB itu adalah mengikat oksigen. Fungsi dari eritrosit ataupun HB itu adalah menyalurkan nutrisi ke seluruh tubuh. Jika pembawanya dalam artian transporternya terganggu, dalam hal ini eritrositnya mudah pecah, otomatis suplai ke seluruh tubuh akan terganggu. Makanya pertumbuhan akan terganggu juga gitu. Perkembangan pun akan terganggu. Ada yang hepar atau hatinya membesar, lien atau limpanya membesar, itu salah satu gejala dari talasemia mayor secara klinis. Terus kalau talasemia intermedia atau talasemia sedang, ada menyebabkan seperti talasemia sedang. Talasemia sedang itu sebenarnya secara klinis itu ringan, tapi memang mendekati berat dan kadang memerlukan yang talasemia mayor itu membutuhkan transfusi. Yang tadi saya sampaikan itu membutuhkan transfusi. Transfusi ada yang 1 bulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, ada yang 3 pekan sekali, 2 pekan sekali, berbagai macam, tergantung dari target HB yang akan dicapai. Nah, yang talasemia intermedia ini, kalau yang talasemia intermedia itu secara klinis ringan sampai dengan mendekati berat dan kadang memerlukan transfusi. Biasanya pada saat talasemia intermedia ini akan terjadi perburukan jika terjadi adanya penyakit yang lain, adanya komplikasi ataupun ada infeksi sehingga akan menurun. Nah, ini yang perlu diketahui karena banyak sekali talasemia minor atau talasemia trade ringan yang ada di sekitar kita. Jadi gejalanya seperti apa? Hampir tidak ada gejala klinis atau bahkan mungkin anemia ringan. Anemia ringan contohnya kalau saya usia dewasa laki-laki, HB contohnya hampir kurang lebih 12 ataupun 14, ini HB-nya 11,5 ataupun 10, masih anemia ringan. Kalau klasifikasi dari WHO itu anemia ringan. Tapi pentingnya kita ketahui nanti di pencegahan untuk mengetahuinya seperti apa, Dok, gitu. Untuk mengetahuinya bahwa saya menderita talasemia minor atau trade atau ringan, yaitu nanti screening ataupun penyaringan, screening dengan minimal pemeriksaan hematologi. Karena pemeriksaan hematologi itu nanti ketahuan HB-nya berapa, jumlah eritrosit berapa, ukuran dari eritrositnya itu ketahuan. Ukurannya memang ukurannya kecil kah ataupun mewarnai eritrositnya kurang kah, itu ketahuan nanti pemeriksaan hematologi. Dan hampir sebagian besar khususnya di FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama kita, yaitu di Puskesmas di Kabupaten Lebak, ini sudah ada alat hematologi analyzer atau pemeriksaan hematologi. Jadi sebenarnya mau di ujung manapun yang jauh, kita tinggal datang ke Puskesmas, itu kita bisa mengetahui minimal pemeriksaan hematologi. Hematologi itu pemeriksaan awal sebelum pemeriksaan lanjutan yang lainnya. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, minimal mengetahui bahwa klinis dari talasemia baik mayor, intermedia ataupun minor itu seperti apa yang tadi saya sampaikan secara singkat. Nah, sebagian besar pasien-pasien atau toler ini, penderita talasemia ini, yang khasnya kalau yang talasemia mayor itu terlihat seperti fasies kuli istilahnya. Fasies kuli itu mohon maaf, dagu lebih pendek, hidungnya lebih pendek, dan pertumbuhannya juga terganggu. Yang tadi saya sampaikan, penyebab pertumbuhan terganggu, perkembangannya pun terganggu, perutnya terlihat seperti membuncit ataupun membesar. Itu secara klinis seperti itu. Jadi
talasemia mayor, talasemia yang memang membutuhkan transfusi rutin atau dependent transfusion talasemia. Jadi talasemia mayor khas secara kita melihat secara fisik itu kelihatan bahwa memang beliau ini ataupun saudara-saudara kita yang menderita talasemia ini penampilan fisiknya seperti itu gitu. Slide. Nah ini talasemia non dependent transfusion ini, sorry ya, mohon maaf ini salah ketik, thalassemia non dependent transfusion sebenarnya. Nah ini transfusi yang jarang, transfusi sekali ataupun transfusi yang secara intermittent itu termasuk yang tadi di secara klinisnya. Secara klinis ini saya ambil juga dari jurnal yang membedakan mana yang TNDT ataupun TDT, thalassemia dependent transfusi. Jadi secara garis besar seperti ini. Jadi ada thalassemia yang memang membutuhkan transfusi seumur hidupnya secara teratur tergantung dari kondisi klinis dan juga target HB yang akan dicapai. Ada yang memang talasemia yang tidak membutuhkan transfusi, thalassemia non-dependent transfusion atau TNDT. Jadi itu beberapa di slide itu jenis variannya, varian dari gangguan globin tadi, gangguan rantai globin yang terjadi pada penderita talasemi. Slide. Nah ini yang tadi ini menurut TIF juga, Thalassemia International Federation mengklasifikasikan thalassemia berdasarkan dua tadi, thalassemia TDT atau thalassemia dependent transfusion. Contohnya yang tadi saya sampaikan di beberapa slide sebelumnya bahwa itu adalah pada penderita thalassemia mayor dengan ciri yang tadi saya sampaikan, adanya pucat, HB yang sangat rendah sekali, terus adanya pembesaran kalau istilah kedokterannya hepatosplenomegali atau pembesaran hati, pembesaran limpa, itu salah satu cirinya. Dan thalassemia non-dependent transfusion atau TNDT atau non-transfusion dependent thalassemia itu salah satunya adalah thalassemia intermedia yang tadi saya sampaikan pembagian secara klinis menurut Thalassemia International Federation. Slide. Nah, oh ini yang tadi saya sampaikan beberapa slide secara klinis terkait dengan talasemia. Talasemia mayor yang tadi udah disampaikan bahwa gejalanya berat, terlihat sampai dengan bisa sampai sesak, terlihat di usia awal-awal lahir kehidupan, biasanya setelah 6 bulan. Dan setelah 6 bulan kita bisa mengetahui fraksionasi HB ataupun varian dari HB. Varian dari HB-nya untuk mendeteksi bahwa dia benar talasemia ataupun HB varian yang lain, karena penyakit yang menyerupai talasemia ini banyak sekali sebenarnya. Cuma kita karena prevalensi atau frekuensi yang sangat tinggi, kita bahas terkait dengan talasemia ini. Contohnya perkembangannya terganggu, limpa hati membesar, terus fasies kuli yang tadi saya sampaikan, adanya hidung lebih pesek, tanpa pangkal hidung bahkan mungkin, jarak antara mata lebar karena gangguan perkembangan tulang muka dan tengkorak. Jadi kulit pucat bahkan lebih kekuningan. Ini yang memerlukan transfusi secara periodikal, secara teratur, secara reguler. Kalau thalassemia minor atau trade atau karir itu tidak ada gejala klinis atau anemia ringan, bahkan tidak ada pembesaran limpa seperti biasa pada umumnya, tidak memerlukan transfusi. Cuma memang gambaran klinisnya akan terlihat anemia ringan, tidak terlihat. Jadi kalau anemia ringan tuh sebagian besar kita mungkin anemia ringan, khususnya biasanya ibu-ibu itu sering sekali, banyak sekali anemia ringan, tapi penyebab anemianya harus kita telusuri. Penyebabnya apa? Khawatir memang thalassemia trade ataupun karir, ya harus pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah mengetahuinya dengan pemeriksaan darah seperti biasa, mengetahui HB-nya berapa, MCV kalau kita istilahnya. MCV itu mean corpuscular volume atau ukuran dari eritrositnya. Ukuran eritrositnya seperti apa, ukurannya kecil kah, terus MCH, MCHC, kromasi atau yang mewarnai dari HB-nya itu seperti apa, apakah rendah ataupun tinggi, nanti kita interpretasikan bahwa
kemungkinan ataupun probabilitas bahwa seseorang itu menderita talasemia karir ataupun TRAIT itu bisa kita ketahui dari pemeriksaan hematologi. Talasemia intermedia pun sama seperti yang tadi disampaikan. Slide. Ini contoh saya ambil dari POPTI. POPTI itu perkumpulan orang tua penderita talasemi. Secara gambaran klinis seperti ini. Slide. Iya. Nah, jadi untuk bisa mengetahui, yang pertama kan ketahuan biasanya datang dengan pucat yang lama, terus bisa kalau yang ekstrim sekali proses destruksi atau penghancuran eritrositnya yang banyak, itu bisa mata bisa kuning gitu. Terus perut lebih membuncit, tumbuh kembangnya terlambat dibandingkan yang lain, dan yang utama ada riwayat keluarga talasemi. Jadi kalau ada anak yang seperti itu ataupun seorang yang seperti itu dan kita telusuri apakah memang ada riwayat keluarga penderita talasemi ataupun karir. Nah, dari pemeriksaan fisik itu dokter yang akan melakukan. Yang selanjutnya pemeriksaan laboratorium. Jadi pemeriksaan laboratorium yang utama, yang pertama, yang dari yang atas, ini kita bisa kerjakan di puskesmas. Jadi semua puskesmas bisa mengerjakan pemeriksaan HB dan juga indeks eritrosit. Itu bisa mengetahui bahwa kita sebagai karir atau sebagai pembawa sifat atau tidak gitu. Makanya tadi juga diskusi dengan dari panitia, idealnya memang kita juga melibatkan para yang adik-adik kita baik di SMA ataupun yang SMK yang masih usia subur. Idealnya ada proses screening karena mereka itu kan akan melakukan pernikahan. Jangan sampai kalaupun dia pembawa menikah dengan salah seorang ataupun yang laki-laki pembawa, jangan sampai menikah dengan wanita pembawa. Karena kemungkinan akan terjadinya talasemia tadi 25% tadi jika dua-duanya pasangan suami istri adalah pembawa sifat talasemi. Dan yang bawahnya itu pemeriksaan lanjutannya. Pemeriksaan lanjutannya nanti di rumah sakit itu terkait dengan analisa hemoglobin. Analisa hemoglobin itu memilah jadi sebenarnya ada dua macam memang. Ada proses analisa HB dengan HPLC. HPLC itu mekanisme atau tekniknya high performance liquid chromatography maupun proses elektroforesa membagi dari HB jenis HB-nya, HB variannya, HB A2-nya nanti berapa persen, HBF berapa persen, itu nanti di rumah sakit bisa mengetahui spesifik bahwa dia menderita talasemia atau tidak. Kalau pemeriksaan lanjutannya memang analisa DNA atau molekular, jadi mengetahui mutasi dari gen rantai globin tadi yang membawa talasemi, apakah ada mutasi atau tidak gitu. Itu di analisa DNA. Jadi penting sekali terkait dengan proses screening ataupun pemilahan awal dirinya menderita talasemia karir atau tidak gitu. Slide berikutnya. Jadi sangat penting sekali dukungan psikososial di keluarga ataupun di masyarakat karena para toler, para penderita ataupun para penyandang talasemi ini mereka sangat rutin, otomatis kegiatan aktivitas terganggu, kegiatan sekolah terganggu, itu di rumah sakit sendiri, di rumah sakit khususnya di wilayah Kabupaten Lebak itu hampir 100 memang ada penderita talasemi. Saya beberapa kali diskusi dengan dokter spesialis anak, kurang lebih memang hampir 100. Dan penggunaan darah karena saya diamanahkan di bank darah rumah sakit, penggunaan darah khususnya untuk talasemi, kalau penggunaan darah kurang lebih per pekan atau per bulan itu hampir di 700, 600, 700 itu hampir 60-70% itu memang penggunaan untuk talasemi, penggunaan untuk pasien-pasien talasemi. Makanya ini termasuk kasus kasastropik namanya. Kasastropik itu yang membutuhkan biaya sangat tinggi.
membutuhkan dalam 1 tahun, satu orang penderita talasemi itu membutuhkan biaya kurang lebih 400 sampai 500 juta. Jadi Popti pun sudah memperhitungkan pembebanan yang sekarang, jaminan kesehatan, salah satunya nomor 5 ini adalah pembebanan yang paling berat itu adalah penderita untuk pasien-pasien talasemi ini. Slide berikutnya. Ya, perjalanan penyakit penyandang talasemia berat yang tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa ini merupakan penyakit katastrofik yang harus memang agar mempunyai half life atau mempunyai survival life atau harapan hidup agar lebih meningkat, ya pasien harus diberikan terapi. Dan yang patut disayangkan di kita memang terapi untuk pasien talasemi ataupun toler ini sebenarnya yang utama itu 2, yang suportif dan juga kuratif. Kalau suportif itu seperti transfusi, kelasi besi itu menurunkan kadar besi yang tadi banyaknya, dan yang utama adalah penanganan komplikasi karena tadi transfusi yang berulang, itu suportif. Dan yang kedua kuratif, dan di Indonesia khususnya kuratif itu mengobati, apakah ini diobati agar sembuh, dan di Indonesia itu belum bisa untuk melakukan kuratif. Contohnya apa dok? Kuratif seperti transplantasi sumsum tulang ataupun intervensi dari gennya. Intervensi gen tuh yang tadi mutasi gen globin tadi dilakukan intervensi dan dilakukan pemberian kembali untuk agar normal kembali gitu. Di kita belum bisa terkait ini. Dan ini perjalanan penyakitnya mulai dari diagnosa awal kurang dari 2 tahun sudah terdiagnosa, terus lakukan transfusi dan terjadinya kelebihan besi, makanya terjadi komplikasi. Ini terapi-terapi suportif sangat penting sekali. Makanya pemantauannya baik medis ataupun non medis itu yang tadi saya sampaikan di awal bahwa memang pemangku kebijakan pun sangat penting sekali. Di sini mungkin ada beberapa orang dinas kesehatan, mudah-mudahan bisa membantu terkait dengan kebijakan-kebijakan khususnya untuk mengatasi jangan sampai lahir para penderita talasemi yang baru gitu. Sehingga khususnya pasien-pasien talasemi memiliki kualitas hidup karena memang mereka terikat kehidupannya ya membutuhkan transfusi secara rutin. Slide. Nah, ini usia harapan hidup talasemia beta mayor. Jadi sebagian besar memang usia harapan hidup pasien penderita talasemia beta mayor yang mendapat tanpa transfusi, pasien yang tanpa transfusi itu harapan hidupnya kurang dari 5 tahun. Ini grafik yang di kanan bawah itu beberapa penelitian di 3 tahun yang berbeda. 3 tahun yang berbeda selama kurun per 1 dekade itu didapatkan seperti itu. Jadi jika melakukan tanpa transfusi, mohon maaf, kehidupannya hanya sampai dengan kurang dari 5 tahun. Dan transfusi PRC rutin itu kurang lebih hampir 20 tahun gitu. Dan transfusi PRC dan ditambah dengan tadi pemberian kelasi besi itu harapan hidupnya bisa lebih dari 20 tahun. Jadi pentingnya terapi transfusi, terapi suportif dalam hal ini transfusi dan juga kelasi besi, penurunan kelasi besi, pemberian kelasi besi itu sangat penting sekali untuk meningkatkan harapan hidup para toler, para penderita talasemi. Slide berikutnya. Jadi pemantauan pemeriksaan laboratorium pada pasien-pasien talasemia banyak sekali. Jadi ada yang rutin tiap bulan, ada yang tiap 3 bulan, ada yang tiap 6 bulan. Makanya membutuhkan biaya yang sangat besar. Jenis pemeriksaannya pun banyak gitu dan tergantung komplikasi. Nanti komplikasinya jika ke jantung seperti apa, akan dilakukan pemeriksaan apa dan sebagainya. Yang rutin tiap bulan aja itu sudah jelas namanya CBC. CBC itu complete blood count atau pemeriksaan darah lengkap. Pemeriksaan darah lengkap
yang tadi saya sampaikan bisa dikerjakan, bisa di puskesmas seluruh Kabupaten Lebak, khususnya Lebak. Slide berikutnya. Ini saya mencoba untuk membuka wawasan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa talasemi itu seperti apa. Jadi nanti bisa mengetahui pencegahannya harus seperti apa. Di slide berikutnya kita akan mengetahui pencegahannya. Ini mungkin lanjut saja terkait dengan proses pemantauan yang sangat penting sekali, khususnya karena iron overload tadi, penimbunan besi yang berlebihan karena proses transfusi yang rutin tadi. Yang tadi saya sampaikan bahwa penyakit termasuk penyakit katastropik karena pembiayaan yang sangat berat sekali. Walau ya mohon maaf kalau tidak kuat, banyak sekali kasus-kasus yang mohon maaf sampai jika anaknya talasemi itu orang tuanya bercerai. Itu banyak sekali kasus yang di kita khususnya bercerai karena anaknya talasemi, saling menyalahkan dan sebagainya. Padahal karena di awal tidak dilakukan proses edukasi ataupun proses pencegahan di awal. Slide berikutnya. Jadi ini yang utama, upaya pencegahan. Nah ini terkait dengan tema yang kita sampaikan di hari ini, bahwa gimana sih cara mencegahnya. Kita sudah mengetahui proses penularannya, bukan penularan, proses terjadinya penyakit ini, penyakit talasemia ini bukan nular, penyakit ini tidak menular. Jadi proses terjadinya talasemi ini seperti apa yang tadi disampaikan di awal, bahwa diturunkan atau diwariskan. Ini mewariskan, orang tuanya mewariskan gen kepada anaknya. Jadi ini warisan, bukan warisan harta, tapi warisan gen, warisan penyakit. Jangan sampai itu wariskan penyakit, tapi kita tidak tahu bahwa itu adalah warisan dari orang tua gitu. Jadi pilihan yang baik untuk menghadapi talasemia adalah pencegahan dan deteksi dini. Ini dua hal yang harus kita ketahui. Gimana pencegahannya? Bukan tidak boleh menikah antara dua. Kalau gimana dok? Ini saling suka ataupun antara pasangan, antara laki-laki perempuan, dia masing-masing pembawa. Kalaupun dia sudah diketahui pembawa, dari awal kita lakukan edukasi, kita lakukan pemahaman. Jangan sampai edukasi itu jangan sampai telat dalam artian, dan screening pun pencegahan itu jangan sampai telat, jangan sampai 1 bulan atau 1 pekan mau nikah baru lakukan screening untuk lakukan pencegahan, baru ketahuan itu apa, emosi ataupun secara psikis itu banyak sekali yang tidak menerima. Tapi idealnya bagi para calon pengantin ataupun calon ayah dan ibu itu jauh-jauh hari, 6 bulan atau 1 tahun sebelum melakukan pernikahan harus sudah mengetahui, harus sudah men-screening, harus sudah mendeteksi secara dini bahwa apakah dia membawa talasemi ataupun calon suami atau calon istrinya membawa talasemi. Kalau dua-duanya pembawa, yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa kans ataupun probabilitas untuk mempunyai keturunan itu dengan talasemi mayor itu 25% atau seperempatnya punya kans atau probabilitas dengan talasemia mayor pada anaknya. Dan itu harus disampaikan di awal. Itu pentingnya pencegahan dan deteksi dini. Slide berikutnya. Nah, saya ingin membuatkan ilustrasi yang tadi di awal itu kan, pada pasien talasemi ataupun toler itu membutuhkan biaya kurang lebih 400 sampai dengan 500 juta 1 tahun penanganannya ya. Penanganan pasien talasemi mayor yang membutuhkan transfusi rutin setiap, ada yang 1 bulan sekali, ada yang 2 pekan sekali, ada yang 3 pekan sekali. Itu rentang biaya yang dikeluarkan oleh satu orang penderita talasemi itu adalah 400 sampai dengan 500 juta. Nah, kalau kita melakukan screening di awal untuk mencegah agar tidak lahirnya penderita talasemia baru, itu kurang lebih 300 ribuan, 300 sampai 400 ribu lah kurang lebih. Jadi memang dengan bisa sampai dengan 1000 kali kita lakukan proses screening
1000 orang kita lakukan proses screening dibandingkan dengan melakukan pembiayaan. Ini kalau analogi secara kasar. Saya ambil contoh ini di Jawa Barat karena Jawa Barat itu paling besar, paling banyak tadi 39,6%. Di Banten itu 6% kurang lebih prevalensi ataupun penderita talaseminya. Slide berikutnya. Nah, ini beberapa kasus ataupun beberapa yang kejadian yang di kita memang pada para toler ataupun masalah-masalah yang diterima ataupun yang didapatkan oleh para penderita talasemi itu ya susah dapat kerjaan. Jadi adanya IMLT, infeksi menular lewat transfusi darah, itu banyak sekali karena resiko terjadinya infeksi pada proses transfusi itu sangat tinggi sekali. Selain memang ada gangguan ataupun antibodi-antibodi yang diberikan pada proses transfusi, itu banyak sekali. Resiko untuk terjadinya hepatitis A, hepatitis B ataupun C, sorry A tidak lewat transfusi, hepatitis B atau hepatitis C atau yang lainnya. Terus adanya AIDS pun itu bisa 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 sangat mungkin terjadi pada pasien yang memang mendapatkan rutin transfusi. Saya ambil contoh di tahun 2013 itu ada kasus di India, boleh search teman-teman, di India itu penularan HIV lewat transfusi itu sangat tinggi sekali, lebih dari 20 juta. Jadi HIV yang ditransfusi mohon maaf karena proses screening dari eh, seleksi donornya yang tidak ketat ataupun dan sebagainya itu beresiko sekali. Makanya pada pasien talasemia ini beresiko untuk terjadinya penularan infeksi penyakit yang lainnya. Slide berikutnya. Nah, ini yang pencegahannya tadi. Yang tema yang utama diambil ataupun yang akan disampaikan pada hari ini mencegah talasemi jangan sampai terjadi gitu. Jadi lebih baik kita lakukan pencegahan. Gimana? Mencegah perkawinan antara dua orang pembawa sifat talasemi. Jadi yang tadi di awal saya sampaikan juga bahwa pembawa sifat jika menikah, seorang laki-laki pembawa sifat jika menikah dengan seorang perempuan pembawa sifat, probabilitas ataupun peluang untuk mendapatkan anak yang memiliki talasemia mayor itu adalah 25% dari setiap kelahirannya. Dan jika pembawa sifat dua-duanya, jika salah satu saja pembawa sifat, itu nanti hukum Mendel namanya. Jadi pohon genetik Mendel, teman-teman bisa nanti ingat-ingat kembali. Jadi terkait dengan kalau yang satunya pembawa sifat, yang satunya normal, gimana dok? Itu 50% itu bisa pembawa sifat, 50% normal. Jadi menurunkan seorang anak ataupun anaknya 50% probabilitas peluang terjadi mempunyai pembawa sifat itu 50% dan mempunyai anak yang normal 50%. Dan pembawa sifat ini yang tadi disampaikan juga di slide sebelumnya tidak mempunyai gejala klinis yang khas karena sebagian besar memang anemia ringan. Makanya penting sekali yang punya anak ataupun diri kita lakukan screening, datang saja ke puskesmas, kita lakukan pemeriksaan untuk mengetahui bahwa kecurigaan terjadi adanya pembawa sifat dari talasemi itu bisa kita deteksi di awal gitu. Nah, gimana kalau ini jadi janin yang memeriksakan janin yang dikandung oleh pasangan pembawa sifat. Ini cara yang kedua, cara yang memeriksakan janin yang dikandung oleh pasangan pembawa sifat. Memang jarang sekali dilakukan pemeriksaan. Itu ada nanti deteksi DNA dari kita ambil cairan ketuban dan yang lainnya itu dilakukan bisa pemeriksaan pada saat dia kehamilan. Pada saat kehamilan itu bisa kita deteksi pemeriksaan dia termasuk normal ataupun penyandang talasemi di awal itu bisa kita ketahui jika dilakukan pemeriksaan. Slide berikutnya. Masa?
Nah, ini saya mengklasifikasikan ini yang terakhir mungkin terkait dengan proses pencegahan, pencegahan secara primer, sekunder, dan juga tersier. Jadi pencegahan primer itu slide konseling genetika pranika, yaitu tujuannya untuk apa? Untuk mencegah perkawinan antara pasien talasemia agar tidak mendapatkan keturunan yang memang talasemi ataupun talasemia mayor ataupun talasemia minor ataupun intermedia. Perkawinan antara dua karir berpeluang menghasilkan 25% eh, pembawa sifat, 25% memiliki talasemia mayor, 50% yang pembawa sifat, dan juga 25% yang normal. Itu harus kita sampaikan di awal. Idealnya memang jika sebelum menikah dilakukan tadi konseling genetik pranikah. Di kita memang sangat jarang ataupun belum lumrah ya, belum lumrah lakukan pemeriksaan screening pranikah. Jadi ini berlaku. Saya beberapa hari yang lalu browsing search bahwa di pemerintah yang terlibat melakukan konseling genetika pranikah dalam artian melakukan screening, itu contohnya di Siprus dan Iran, mereka bisa sampai 1 sampai 2 tahun ini terjadi zero talasemi. Zero talasemi itu kasus kelahiran penderita talasemi itu mereka tidak ada gitu, karena di awal sudah dicegah, dilakukan pencegahan primer ini gitu. Slide berikutnya. Ini sekunder, pencegahan sekunder. Jika sudah terjadi diagnosa prenatal, mengetahui sedini mungkin apakah janin talasemia positif atau negatif di usia 8 sampai dengan 10 minggu kehamilan yang tadi saya sampaikan, dilakukan pemeriksaan prenatal, dilakukan uji diagnostik dari cairan ketuban dan yang lainnya. Terus dengan transfusi dan sebagainya itu karena sudah terjadi dilakukan proses prevensi ataupun pencegahannya. Tersier yaitu rehabilitasi medis yang dilakukan pada penderita talasemi. Ini juga sudah terjadi pada pasien dengan talasemia maupun khususnya talasemia mayor, dilakukan rehabilitasi. Slide berikutnya. Ini yang perlu kita ketahui bahwa cegahlah talasemia dari sekarang, mulai dari sekarang. Bagaimana caranya? Kita lakukan pemeriksaan sedini mungkin. Kita lakukan screening dengan pemeriksaan yang sangat mudah dan murah, bisa di hampir sebagian besar atau semua puskesmas di Kabupaten Lebak kita sudah bisa melakukan pemeriksaan hematologi untuk mendeteksi apakah seseorang ataupun calon suami atau calon istri mempunyai gen pembawa talasemi, sehingga memutus mata rantai jangan sampai memiliki keturunan yang menderita talasemi, khususnya talasemia mayor. Jadi yang tadi disampaikan oleh Bu Wilda juga bahwa tanggal 8 Mei ya kalau tidak salah bahwa International Thalassemia Day. Jadi yang utama adalah periksalah darah Anda sebelum menikah. Jadi teman-teman khususnya ataupun anak-anaknya yang di sini ataupun cucu-cucunya yang ingin menikah, idealnya seharusnya memang dilakukan pemeriksaan, screening pemeriksaan untuk mendeteksi apakah ada kemungkinan gen pembawa sifat talasemi tadi. Jadi itu yang utama. Yang utama proses pencegahannya jangan sampai, karena akibat yang akan ditimbulkan oleh pasien talasemi khususnya itu banyak sekali itu. Sampai dengan yang tadi saya sampaikan, ada yang mohon maaf terjadi perceraian karena saling menyalahkan, pembiayaan yang begitu berat, aktivitasnya terganggu dan sebagainya. Slide berikutnya. Ini slide terakhir terkait dengan kesimpulan. Talasemia merupakan kelainan genetik terbanyak yang diturunkan secara autosomal resesif tadi karena gangguan adanya mutasi dari rantai globin, yaitu penyusun dari hemoglobin, sehingga pada penderita talasemi itu
eritrosit atau sel darah merah mudah hancur sebelum waktunya atau rusak sebelum waktunya. Tata laksana talasemia meliputi terapi medis, transfusi darah, kelati besi, obat-obat lain, dan serta terapi psikososial. Itu sangat penting sekali. Talasemia berat memerlukan pengobatan seumur hidup sehingga memerlukan biaya yang sangat mahal, bahkan sampai 400 sampai 500 juta per tahun per penderita talasemi. Di samping masalah psikososial yang tadi saya sampaikan juga. Dan ini yang utama pencegahannya. Talasemia adalah penyakit genetika yang saat ini belum dapat diobati. Diobati dalam artian kuratif. Pengobatan tuh yang tadi saya sampaikan, ada suportif, ada kuratif. Ini pengobatan kuratif kita belum bisa, khususnya di Indonesia, tapi dapat dicegah. Perlu dimulai upaya pencegahan. Upaya pencegahannya seperti apa? Yang tadi saya sampaikan, mencegah jangan sampai minimal penderita ataupun pembawa talasemi jangan sampai mempunyai keturunan penderita talasemi, khususnya talasemia mayor. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau ada kesalahan, mungkin kita bisa diskusikan. Mohon maaf kalau kurang berkenan, ada kata-kata yang tidak pantas atau tidak sesuai. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Wilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Kajian dokter begitu kompleks ya dok, mulai dari sisi klinis sampai dengan molekuler yang dibahas. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Maka silahkan kepada peserta kajian Sabil yang ingin bertanya, angkat tangan boleh, melalui chat juga dipersilahkan. Atau mungkin yang chat sudah ada. Baik, sebentar. Assalamualaikum. Mau langsung? Oh, ada. Silakan. Oh, mau langsung, silakan, silakan. Ininya belum muncul ya? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, sambil di dapur gitu ya, karena ini penting sekali. Saya senang sekali ya ketika ada Salimah mengadakan kajian ini yang temanya itu tentang thalassemia. Langsung aja. Dokter, ada yang ingin saya tanyakan. Saya seorang nenek dari satu cucu 1 tahun yang lalu. Cucu saya sekarang udah 3 tahun. Melakukan pemeriksaan waktu itu, pemeriksaan cek darah itu bukan karena ingin tentang thalassemia, bukan, tapi karena ada benjolan di leher. Nah, saya itu curiga takutnya itu ada kena TB gitu ya. Kemudian saya melakukan pemeriksaan ya, anak saya dan cucu saya itu ke Rumah Sakit Aji Darmo melakukan pemeriksaan, dan hasil dari pemeriksaan tes darah tersebut ternyata cucu saya itu kena thalassemia gitu ya. Nah, dari situ itu beberapa kali pemeriksaan. Dokter menganjurkan pemeriksaan banyak yang tidak hafal istilah-istilahnya. Kemudian pemeriksaan lanjutan lagi gitu sampai, kalau nggak salah itu sampai 2 kali apa 3 kali gitu ya. Kena flek juga gitu ya, kena TB juga, TB anak ya. Dokter anak menganjurkan untuk pemeriksaan yang ketiga, kalau nggak salah yang ketiga itu, karena saya itu ingin cepat mengetahui hasilnya. Nah, pemeriksaan yang pemeriksaan labnya itu ke Biomed, dan itu memang tidak langsung ya, tidak bisa langsung diketahui, tapi tidak lama, karena kalau di Aji Dharma itu kalau nggak salah harus menginap gitu kalau memakai BPJS. Nah, akhirnya memakai umum ya. Dan singkat cerita hasilnya sudah diketahui, dan itu
positif thalassemia. Tentunya kami sangat kaget, shock, dan berkecamuk berbagai macam hal ya, yang perasaan yang tidak karuan gitu, karena saya mengetahui ada sahabat saya yang keluarganya thalassemia dan itu semuanya sudah dipanggil Allah, kecuali bapaknya sekarang masih ada ya, semuanya anaknya 2, ibunya sudah dipanggil Allah. Kemudian setelah pemeriksaan kembali ke dokter anak ya, karena memang masih tergolong usia anak-anak. Nah, setelah pemeriksaan ini dokter itu udah mempositifkan bahwa cucu saya itu thalassemia ya, dan langsung dirujuk ke poli transfusi. Iya, kami belum menerima 100% bahwa cucu saya itu harus ditransfusi sekian, karena saya tahu ya dari sahabat saya itu bagaimana itu menderitanya anak ditransfusi seminggu sekali gitu ya, menginap. Dan kebetulan cucu saya itu termasuk anak yang aktif banget gitu. Kenapa saya belum 100% menerima itu, termasuk ibunya gitu? Karena anaknya aktif dan tidak menunjukkan tanda-tanda itu. Tidak pucat, pokoknya tidak lemas, tidak, aktif banget. Nah, saya mohon maaf dok ya, karena saya sebagai orang tua ya, sebagai nenek, sebagai orang tuanya juga ibunya itu pindah dokter. Mungkin ada diagnosis yang beda gitu ya. Nah, kemudian, saya tidak menyebutkan nama dokternya ya. Nah, dokter yang kedua nih menyarankan untuk waktu itu HB-nya kalau nggak salah 7. Tidak perlu, katanya tidak perlu ditransfusi gitu ya, tidak perlu ditransfusi. Ibu, kalau ibu penasaran, saya waktu itu kan bertanya apakah ini thalassemia minor apa mayor gitu ya. Jadi dokter yang di Aji Dharma menyebutkan kalau minor dan mayor itu ditentukannya ketika anak itu setelah ditransfusi. Kalau dia rutin transfusi berarti dia termasuk thalassemia yang berat gitu ya, atau mayor ya dok ya. Tapi kalau umpamanya dia hanya sesekali saja maka minor katanya. Kemudian saya waktu itu tidak ketika dirujuk ke poli thalassemia itu enggak ditransfusi, enggak langsung transfusi, saya enggak langsung pindah dokter aja. Nah, dokter yang kedua ya menyarankan untuk Bu, katanya kalau ibu penasaran mayor atau minor atau ini jenis thalassemia yang berat atau ringan, maka saya rujuk ya Bu ke Tangerang katanya, ke Tangerang. Nah, di Tangerang katanya itu lebih komplit lagi alat-alatnya, dan kemudian dokternya juga di situ ada khusus katanya, khusus thalassemia, kemudian pemeriksaan darahnya juga nanti agak sedikit beda gitu ininya. Maka saya bolak-balik ke Tangerang selama 5 hari kalau nggak salah bolak-balik. Dan ketika bertemu dengan dokter di Tangerang itu, dia bukan kaget ya, tidak, katanya tidak harus ditransfusi. Waktu itu langsung dikasih terapi zinc ya dok, yang diberikan obat vitamin tambah darah kali ya itu. Jadi rutin gitu ya, lumayan itu obatnya juga agak sedikit susah gitu ya. Di terapi itu beberapa hari kemudian dia harus dites lagi ke Tangerang, dan alhamdulillah waktu itu cucu saya yang baru berumur 2 tahun itu HB-nya itu meningkat. Yang tadinya 7 itu jadi 10 gitu. Alhamdulillah saya bahagia sekali, dan dokter mengatakan bahwa ini tidak perlu ditransfusi katanya. Gitu ya, tidak perlu ditransfusi. Nah, yang saya tanyakan dok ya,
kenapa beda gitu ya? Beda dari dokter yang satu, dokter yang di Tangerang sama yang di Rangkas kok beda. Yang satu harus ditransfusi, sementara yang di Tangerang itu tidak perlu. Dicek Ya, pemeriksaan itu di Tangerang juga pemeriksaan darahnya itu berulang-ulang ya. juga ya. Baik, Nah Ibu. itu Baik, iya. Ibu. Terima kasih karena sudah ada antrian penanya yang lain. Mungkin Dokter Agus sudah Ya. bisa menangkap pertanyaan, Ya. maksud pertanyaan dari Ibu. Baik, Dokter Agus lebih baik dijawab dulu ya sebentar. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu siapa tadi? Eneng ya. Ya, Iya, Bu Neng. Bu Neng. Iya, terkait dengan cucunya yang diagnosa awal memang terdiagnosis sebagai talasemi, tapi ibu mencari second opinion dan itu bukan talasemi. Jadi perlu diketahui memang jadi anemia itu belum tentu talasemi, tapi talasemi itu pasti anemi. Prinsip seperti itu harus kita ketahui dulu. Jadi anemia memang penyebabnya banyak sekali. Saya tidak menyalahkan siapapun, Ibu, menyalahkan baik dokter yang dimanapun gitu. Jadi rekan sejawat yang dimanapun. Jadi idealnya pemeriksaan mungkin tadi di slide pemeriksaan untuk mendeteksi talasemi itu bertahap. Memang bertahap, Ibu. Mulai dari hematologi rutin, kita bisa mengetahui dari HB-nya, ukuran eritrosit, kromasi ataupun pewarnaan dari si eritrosit atau sel darah merahnya, sampai dengan bentuk sediaan dari sel darah merah seperti apa. Lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan varian HB untuk mengetahui ada foresis. Jadi kita mengetahui yang seharusnya pada anak ini menghilang tapi masih bertahan dan terjadinya ada HB, ada namanya HBF, HBA, HBA2 dan sebagainya, HBE, itu jenis-jenis HB-nya, varian-varian HB. Itu akan muncul pada beberapa kondisi, baik yang talasemi ataupun yang hemoglobinopati yang lain, HBE, anti HBE dan yang lainnya, itu akan muncul dan akan berbeda. Dan pemeriksaan berikutnya itu dilakukan pemeriksaan bisa analisa DNA memang. Analisa DNA itu benar-benar mengetahui adanya mutasi gen globin tadi. Jadi idealnya yang perlu diketahui semuanya memang untuk pertama kali mendeteksi adanya kemungkinan bahwa dia pembawa ataupun talasemi utama adalah hematologi rutin yang tadi CBC saya sampaikan. Terus pemeriksaan berikutnya ada tahap-tahapan memang itu. Jadi kenapa bisa berbeda katanya seperti itu. Jadi saya tidak mengetahui pemeriksaan yang di awal seperti apa, pemeriksaan yang second opinion tadi Ibu sampaikan seperti apa, biar apple to apple, biar mudah membandingkan memang harusnya ada dilihat. Kita lihat memang apakah memang dia bukan talasemi ataukah memang dia sebenarnya talasemi. Talasemi itu hanya satu di antara sekian banyak kelainan darah sebenarnya, Ibu. Jadi kelainan darah yang diturunkan itu bukan hanya talasemi, tapi banyak sekali. Ada HB varian, ada cycle cell anemia, ada macam-macam. Ada HB Barts. Kalau HB Barts tuh, mohon maaf, lahir tuh dengan meninggal gitu. Tidak bisa. Kalau HB Barts itu yang parah sekali. Jadi macam-macam. Saya tidak bisa menjawab dalam artian kenapa bisa berbeda, karena saya tidak tahu pemeriksaan di awalnya apa, pemeriksaan sampai dengan second opinionnya apa. Cuma urutannya yang tadi, mulai dari pemeriksaan hematologi, pemeriksaan darah lengkap, hematologi darah lengkap, pemeriksaan apus darah tepinya seperti apa, pemeriksaan elektroforesisnya, pemeriksaan HPLC ataupun analisa HB-nya, sampai dengan analisa DNA kalaupun memungkinkan gitu. Mungkin itu. Di chat ada beberapa ini, Bu Wilda. Iya, ya betul dok. Ada beberapa di Ya. chat yang sudah mengajukan pertanyaan. Ya. Siapa dulu nih? Ada yang, ya dokter mau langsung atau? Saya langsung aja kali ya. Oh ya udah. Apa ya? Silakan. Sorry, kita tarik. Langsung. Yang pertama ini dari materi mana itu? Nah ini. Duri, izin dok bertanya, kalau untuk talasemi biasanya HB-nya rendah atau tinggi? Yang tadi HB-nya rendah. Jadi prinsip utamanya
HB rendah atau anemi. Anemi itu diagnosa. Anemi itu bukan diagnosa, tapi gejala klinis. Gejala klinis. Tapi anemia belum tentu talasemi, Yang tapi wadahnya yang ini talasemi, aja. Wadah yang talasemi itu pasti anemi ataupun HB rendah itu talasemi. Talasemi itu pasti anemi. Terus berikutnya dari Imam Sofyan ya. Maaf dok, mau bertanya apakah ada makanan yang harus dihindari? Sebenarnya kalau dihindari itu justru ada beberapa makanan yang direkomendasikan karena idealnya memang konsumsi makanan yang tinggi folat namanya. Tinggi folat itu disarankan untuk asupan makanan yang membantu meringankan gejala talasemi. Berikutnya dari Bu Amal Ida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penting sekali edukasi talasemia ini. Apakah ada program edukasi ini dari pemerintah terutama untuk remaja usia SMA dan mahasiswa yang mendekati menikah? Ya, dari awal memang idealnya memang terlibat secara menyeluruh, baik itu dari pemerintah ataupun swasta dalam hal ini terlibat semuanya, terlibat untuk melakukan edukasi pentingnya screening dari talasemi ini. Ini penting sekali memang. Berikutnya dari Ibu Dr. Gozi ya. Ini sohib saya Dr. Gozi nih. Ditunggu edukasinya. Masya Allah. Mudah-mudahan. Berikutnya dari Bu Dede ya. Atau Pak Dede. Mohon maaf. Assalamualaikum. Saya sangat bersyukur dengan kajian Salimah mengangkat tema pencegahan talasemia. Semoga bisa masukkan kepada kebijakan pemerintah agar menjadi dasar sebagai syarat untuk pranikah. Dan yang ingin saya tanyakan aktivitas untuk klien kasus talasemia apa saja yang harus dihindari. Kalau aktivitas sebenarnya karena yang tadi disampaikan dari awal bahwa memang talasemia itu salah satu gejalanya adalah anemia karena gangguan dari HB-nya itu sendiri. Kalau aktivitas sebenarnya nggak ada aktivitas khusus yang harus dihindari, cuma memang otomatis pasien-pasien dengan talasemi dengan yang kadar HB rendah otomatis kan tumbuh kembangnya juga akan terganggu, perkembangannya terganggu dan karena transfusi yang berulang dan sebagainya otomatis aktivitas keseharian pun akan terganggu. Perlunya pendekatan psikososial untuk bisa meningkatkan motivasi khususnya dari para penderita dan juga keluarga. Yang perlu ditekankan sangat penting sekali itu screening nuclear family. Nuclear family itu keluarga inti dari para toler. Para toler ini kan punya keluarga inti. Jangan sampai keluarga inti ini akan menurunkan, mewariskan gen talasemi lagi gitu. Yang penting jangan screening itu penting, tapi agar lebih mengerucut idealnya memang screening itu dikerjakan ataupun edukasi dan screening di keluarga inti atau nuclear family dari penderita atau toler ini. Ada satu lagi kayaknya nih ya. Ovi. Assalamualaikum dokter, izin bertanya kalau kita selesai periksa hematologi apa saja yang harus kita tanyakan kepada hasil yang diterimanya nanti? Oh bagus sekali nih Bu Anti atau Ovi. Jadi pada saat melakukan pemeriksaan awal hematologi itu kita bisa mengetahui kadar HB-nya kita. Kadar HB normal sesuai dengan umur dan juga jenis kelamin. Itu kita harus tahu. Pada pasien talasemi yang tadi, talasemi itu pasti anemi, tapi anemia belum tentu talasemi. Itu perlu ditekan. Dokter, jaringannya putus-putus dok, mohon maaf. Jaringan dokter Agus sedang Eritropoiesis atau proses eritropoiesis atau ya maaf dok, Sedikit tadi dengar. sempat putus dok, oh ya boleh ulang? unstable, sorry. Jadi proses eritropoiesis atau proses penyusunan atau pembentukan eritrosit atau sel darah merah itu secara garis besar itu ada 3. Jadi proses produksi, proses transportasi, sama proses destruksi namanya. Jadi proses produksi itu di dalam sumsum tulang, Allah ciptakan setiap manusia itu mempunyai produksi jumlah sel khususnya kalau saya menerangkan terkait dengan eritropoiesis itu jumlah tertentu. Produksinya
Kalau dia ada gangguan kelainan di produksi, seperti contoh yang anemia aplastik, ada gangguan penekanan di sumsum tulang dan yang lainnya, itu dia ada anemi, tapi gangguannya di produksi. Nah, ada proses transportasi namanya. Proses transportasi itu transport yang membawa si bakal-bakal eritrosit muda ataupun eritrosit akan menjadi matur, menjadi matang sampai ke darah perifer ke tubuh kita, itu ada namanya proses transportnya. Ada transportnya, pemeriksaan untuk bisa mengetahui transportnya terganggu itu ada. Dan yang terakhir itu ada destruksi atau penghancuran. Proses penghancuran eh, kita kerjakannya ataupun tubuh kita mengerjakan destruksi itu di ada namanya sistem RS kalau di kedokteran tuh. Jadi seperti limpa itu akan menghancurkan eritrosit itu 120 hari. Nah, anemi itu bisa semuanya ada gangguan, baik di produksi, baik di transportasi ataupun di destruksi. Anemi, ciri klinis, gejala klinis anemi. Tapi kalau talasemi yang tadi saya sampaikan di awal, talasemi itu gangguannya memang pada saat dia penghancuran eritrositnya. Kenapa bisa hancur? Karena tadi gangguan mutasi dari gen globin tadi gitu. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi terkait bagaimana pemeriksaan ada pemeriksaan hematologi, kita harus nanya apa aja nih. Makanya kalau anemi jangan tiba-tiba langsung, aduh saya talasemi ataupun anak saya talasemi, enggak. Jadi ada pemeriksaan yang lainnya. Kalau pemeriksaan mengetahui HB dia anemi, kita tanyakan jumlah eritrositnya normal ataupun rendah. Kita tanyakan, nanti dokter akan menyampaikan kalau jumlah eritrosit normal itu sekian, ini kemungkinannya apa. Terus nanti ukuran eritrosit kita tanyakan, ukurannya apakah cenderung kecil. Salah satu ciri dari talasemi itu ukurannya kecil, pewarnaannya berkurang atau hipokromasi. Tapi ini pun tidak langsung menunjukkan bahwa langsung talasemi. Ada pemeriksaan lanjutannya. Kalau kecurigaan adanya talasemi, ada disarankan untuk pemeriksaan lanjutan. Ada analisa HB namanya. Jadi yang sering sekali talasemi itu di diferensial diagnosis ataupun dibandingkan dengan penyakit lainnya itu adalah dengan defisiensi Fe atau kekurangan besi. Karena mirip gambarannya. Jadi kekurangan besi. Di kita tuh banyak sekali anemia defisiensi Fe. Jadi anemia kekurangan besi. Makanya harus disingkirkan bahwa dia tidak menderita anemia defisiensi besi. Kalaupun memang mungkin itu Wilda. Baik dokter, terima kasih. Dokter ada satu lagi, mohon Ya. maaf. Pertanyaannya begini dok, misalnya seorang penderita sudah didiagnosa talasemi minor, apakah kemungkinan bisa nanti suatu saat menjadi mayor atau misal gejalanya menyerupai mayor seperti itu dok? Ya, terima kasih. Itu tidak, tergantung makanya nanti proses dari mutasinya. Proses mutasinya, kalaupun dari awal sudah dideteksi dan sudah didiagnosis sebagai minor ataupun trait, contohnya pembawa, itu memang pembawa, itu nggak sampai yang mungkin saja dia akan terjadi transfusi, akan dilakukan transfusi kalau ada komplikasi yang lainnya. Biasanya ada infeksi ataupun yang lainnya yang menyebabkan HB-nya dia turun, terus yang membutuhkan transfusi, target HB-nya harus tercapai, makanya butuh transfusi. Jadi kalau istilahnya pindah ya, ataupun lagi perburukan itu karena ada komplikasi yang lainnya. Dalam artian menyebabkan HB dia turun, dia punya umpama baseline-nya dia minor ataupun trait kita sebutnya carrier. Carrier umpama baseline HB dia 10,1. Tapi ada penyakit yang lainnya yang menyebabkan HB dia turun atau anemi, otomatis kan dia lakukan transfusi. Penyakit yang menyebabkan dia HB-nya turun bukan hanya traitnya atau talasemianya, tapi penyakit yang lainnya juga gitu. Jadi pentingnya teman-teman ataupun bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang memiliki keluarga
talasemia dalam artian yang trade ataupun karir itu pentingnya menjaga kesehatan. Semuanya sih sebenarnya, bukan hanya penderita talasemia, kita pun penting untuk menjaga kesehatan. Itu sih. Ya, baik dokter. Dan memang betul dok, sangat penting didukung oleh kebijakan pemerintah, kewajiban ya, kewajiban screening pranikah ya Ya, dok ya. Kewajiban screening pranikah, dan bukan hanya terhadap penyakit betul. talasemia saja, tapi juga terhadap penyakit-penyakit lain yang memang contohnya, pengalaman pribadi saya dulu sebelum menikah pun saya sudah menyadari diri bahwa saya harus Hmm. screening. Salah satunya adalah screening tadi hematologi, mohon maaf. Dan memang untuk screening ini biayanya kalau untuk hematologi saja memang murah Ya, dok, tapi ya, kalau sudah sampai ke pemeriksaan molekuler memang lumayan ya. ada uangnya gitu ya. Dan memang sangat butuh support memang dari pemerintah untuk mengurangi jumlah angka kelahiran talasemia baru Ya. seperti itu. Ya betul dok. Baik Bapak Ibu hadirin semua, apakah ada lagi yang didiskusikan? Jika tidak ada, maka apa ini? Oh dok, maaf, ada satu lagi, apakah akan dijawab atau kita Oh tutup iya. saja? Kayaknya Gak satu apa-apa lagi nih. jawab aja ya dok. Satu Iya, lagi iya, dok. iya. Bonus dok. Ini Ya silakan. bonus Nurani ini. Ini ini juga ini kayaknya. Rani. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Punten izin bertanya, pasien talasemia bisa ada penyakit penyerta lain seperti gangguan ginjal atau yang lain tidak dok? Kalau iya itu karena obat-obat terapi karena terapi lainnya. Ya, jadi eh, bukan penyakit penyerta istilahnya ya. Jadi eh, ya komorbid. Komorbid tuh penyakit yang lainnya, penyakit lainnya. Jadi bisa saja, tapi tidak berkorelasi. Ta- Jadi gini, eh kan yang tadi di awal saya sampaikan bahwa fungsi dari eritrosit, saya ulangi lagi, eritrosit itu membawa oksigen, AHB, membawa oksigen dan juga nutrisi. Kalau nutrisinya yang kurang ke seluruh tubuh, ya otomatis akan banyak sekali komplikasi gitu. Banyak sekali terjadinya komplikasi penyakit yang lainnya. Tapi kalaupun ada penyakit penyerta yang lain seperti ginjal dan yang lainnya, itu bisa saja terjadi gitu. Apakah karena terapi atau lain-lainnya? Sidrosis namanya, penimbunan zat besi yang berlebihan karena transfusi yang berulang, banyaknya zat besi yang masuk, sehingga ada istilahnya terapi kelasi besi, itu untuk terapi suportifnya, terapi untuk mengurangi yang tadi di tahun 97 penelitian bahwa dengan terapi transfusi dan kelasi besi itu bisa meningkatkan usia harapan hidup yang bisa lebih dari 20 tahun, bahkan lebih. Mungkin itu, Wilda. Terima kasih dokter. Ya, Ya, sama. hadirin semua, dapat kita simpulkan dari sesi presentasi Dr. Agus Sunardi SPPK dan diskusi hari ini adalah ada beberapa hal tadi, bahwa penyakit thalassemia ini tidak bisa kita anggap tidak bisa kita abaikan begitu saja, tapi harus menjadi perhatian penting bagi kita semua, karena memang prevalensi terjadinya penyakit thalassemia bahkan di dunia di hampir semua negara sudah ada. Bahkan di Kabupaten Lebak pun semakin meningkat. Oleh karena ini kita butuh kesadaran bersama untuk mencegah kelahiran thalassemia baru. Thalassemia ini ya sedikit menyimpulkan dok, punten, thalassemia ini terjadi akibat mutasi gen penyandi globin atau pembentukan hemoglobin, sehingga menyebabkan produksi eritrosit menjadi tidak efektif atau berumur pendek ya, seperti itu, sehingga menyebabkan jumlah hemoglobin di dalam tubuh seseorang menjadi kurang cukup. Dan yang kita tahu bahwa hemoglobin ini berfungsi untuk mengikat oksigen, dan kebayang kalau oksigen yang kita ikat itu sedikit akan sangat mempengaruhi aktivitas kita, khususnya anak-anak kita yang sedang aktif-aktifnya bermain seperti itu. Baik, sebelum kita tutup,
underline atau garis bawah atau garis merah yang sangat menarik di sini adalah pentingnya screening pranikah itu yang mungkin akan menjadi PR bersama untuk disoundingkan kepada pemerintah agar program ini berjalan seperti ini. Gimana caranya screening pranikah itu bisa jalan tuh, butuh support dari pemerintah, insya Allah. Baiklah, kita sebelum ditutup tadi pesan dari MC akan foto bersama. Oh, saya tutup dulu dari moderator. Terima kasih banyak Dr. Agus Surnardi, SPPK. Saya sebagai moderator mohon maaf juga atas kekurangannya. Saya kembalikan kepada MC Tehnia Kaniasari, silakan. Baik, dengan jelas ya mengenai cara mencegah thalassemia, bagaimana agar kita terhindar dan bagaimana juga agar tiap perempuan yang sudah siap memasuki jenjang pernikahan melakukan screening tadi ya agar tidak ada lagi thalassemia baru. Baik, teman-teman semuanya yang ada di sini yang masih oke, bisa dibuka kameranya, kita akan bersama dulu. Dan jangan lupa tolong di kolom chat dicek lagi ada link daftar hadir, mohon untuk diisi ya. Baik, slide 1 ya. Silahkan dibuka kameranya. Slide 1, 1, 2, 3. Selanjutnya slide 2. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya slide 3. 1, 2, 3. Iya, baik. Dalila sudah selesai pada hari ini. Tadi itu sudah sampai 70%. Saya banyak ada yang langsung review. Terima kasih banyak ini sudah menyempatkan waktunya bergabung bersama kami dan bersedia menerima undangan kami untuk menjadi narasumber di kegiatan Sabila Salimah Berbagi. Mungkin itu teman-teman yang bisa disampaikan, mudah-mudahan nanti ke depan seperti amanah dari Ibu Ketua tadi bahwa Sabila ini tidak boleh hanya 1 tahun 1 kali ya. Nah, ketika itu kita setiap bulan Ramadan saja Sabila secara online. Tetapi nanti akan ada kajian berikutnya melalui grup Sabila yang sudah bergabung. Nanti kita akan share materi-materi atau tema-tema yang menarik yang bisa kita simak bersama melalui chat ya, seperti itu. Atau juga nanti bisa ada info selanjutnya, nanti akan diinfokan lebih jauh atau lebih jelas di grup Sabila Lebak. Mungkin itu saja dan semuanya, karena waktu juga dan waktu sudah selesai, kita sama-sama tutup dengan beristighfar. Astagfirullahaladzim. Hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf apabila kita wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun semuanya, izin live. Makasih Bunda, izin live. Sama sehat Bu Oja. Alhamdulillah sehat Bunda. Sehat Bunda. Terima kasih ya, alhamdulillah. Terima kasih. Panitia boleh